طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik, masih berkaitan dengan babul aniyah. Sudah berlalu 12 pembahasan. Kemudian pembahasan yang ke-13, penulis rahimahullah, wa tubahu aniyatul kuffari walau lam tahilla dhaba'ihuhum wa thiyabuhum in juhila haluhum in juhila haluha. Baik, ini 3 masail. Yang pertama, hukum aniyatul kuffar. Kata beliau, wa tubahu aniyatul kuffar, dan dibolehkan aniyatul kuffar. Ini masalah yang ke-13. Walau lam tahilla dhaba'ihuhum. Ini jumlah i'tiradiyah berkaitan dengan kuffar yang dibolehkan aniyahnya. Ini masalah yang ke-14. Wa thiyabuhum. Ini penjelasan hukum thiyab al-kuffar. Jadi asal katanya tubahu aniyatul kuffar wa thiyabuhum. 2 yang dibolehkan. Nah, in juhila haluha. Kalau ingin hilang dari iham, dikatakan wa tubahu aniyatul kuffar wa thiyabuhum in juhila haluha walau lam tahilla dhaba'ihuhum. Itu yang tegasnya seperti itu. Baik, jadi ini 3 masail. Yang pertama, masalah yang 13, hukum aniyatul kuffar. Kata beliau, wa tubahu aniyatul kuffar, dan dibolehkan aniyah al-kuffar. Kuffar di sini masuk di dalamnya ahlul kitab dan masuk di dalamnya kaum musyrikin. Masuk di dalamnya kafir asli dan masuk di dalamnya kafir murtad. Iya. Hukum dalam bejana mereka adalah boleh. Nah, dan hukum asal ini diambil dari umum firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang membolehkan ciptakan untuk kalian segala apa yang ada di bumi. Iya. Dan telah syah di dalam riwayat Al-Bukhari tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan kambing yang diracuni yang dihadiahkan kepada beliau oleh seorang perempuan Yahudi. Iya. Dan juga di dalam Sahih Al-Bukhari atau di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh anak muda Yahudi untuk makan khubuz syair dari gandum atau dari jelai dan ihala sakhinah. Iya. Dari lemak dan sudah berubah dan beliau makan.
menunjukkan bahwa bejana mereka diperbolehkan. Makanan di atas bejana. Ini untuk ahlul kitab. Untuk kaum musyrikin telah syah di dalam As-Sahihain, dalam hadits panjang dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dari muzadah imra'atin musyrikah, dari bejana kulit milik seorang perempuan musyrikah. Iya. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa asal bejana orang-orang kafir adalah mubah, diperbolehkan. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan hadits Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Sa'labah, mereka berada di sebuah negeri ahlul kitab, apakah boleh kita makan dari bejana mereka? Kata Nabi, la ta'kulu fiha illa la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Kata beliau, jangan kalian makan pada bejana-bejana itu illa la tajidu ghairaha, kecuali kalau kalian tidak menemukan selain itu. Faghsiluha wa kulu fiha, cucilah dan makanlah padanya. Nah, ini hadis tidak bertentangan ya dengan hukum yang disebut oleh penulis di sini. Karena bejana hukum asalnya adalah mubah. Bejana orang kafir boleh. Nah, hadis Abu Sa'labah Al-Khushani ini berkaitan kalau diketahui orang kafir itu menggunakan bejana mereka di dalam apa? Dalam hal yang najis. Dan ini yang tampak di dalam hadis Abu Sa'labah Al-Khushani. Iya. Mereka gunakan dalam hal yang najis, maka tidak boleh kita gunakan kecuali kalau tidak ada lagi yang lainnya. Tidak ada lagi yang lainnya. Kalau mau digunakan, diperintah untuk dicuci dulu, sebab ini diketahui padanya ada najis. Iya. Adapun kalau tidak diketahui keadaannya, maka hukum asal bejana orang kafir hukumnya apa? Hukumnya mubah. Baik. Kemudian masalah yang ke-14, kata penulis, walau lam tahilla daba'i'uhum, walau lam tahilla daba'i'uhum. Ini penjelasan tentang penjelasan khilaf silang pendapat di kalangan ulama tentang bejana orang kafir yang tidak halal sembelihannya. Iya. Kafir ada ahlul kitab dan ada apa? Selain ahlul kitab. Kalau ahlul kitab ada nas di dalam Al-Quran penghalalan sembelihan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Ini nas ya. Menjelaskan bahwa makanan ahlul kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Adapun al-kuffar, adapun kaum musyrikin, tidak halal sembelihannya. Ya, karena itu sebagian ulama membedakan antara bejana orang kafir yang halal sembelihannya dan bejana orang kafir yang tidak halal sembelihannya. Kalau orang kafir yang halal sembelihannya, bejananya boleh digunakan. Kalau orang kafir yang tidak halal sembelihannya, bejananya apa? Tidak boleh digunakan. Ini pendapat. Tapi pendapat ini
dibantah oleh penulis sebagaimana yang dilihat di sini. Karena beliau memberikan hukum umum, bejana orang kafir, tubahu aniyatul kuffar, seluruh aniyatul kuffar boleh. Walau lam tahilla dabaihuhum, walaupun sembelihannya tidak halal. Beliau isyaratkan khilaf dan beliau tarjih, beliau kuatkan bahwa seluruh bejana orang kafir, halal sembelihannya maupun tidak halal, semuanya adalah apa? Semuanya adalah boleh. Dan ini pendapat lebih kuat. Ini pendapat lebih kuat. Iya. Karena di sini kaitannya dengan bejana dan hukum asal pada bejana apa yang telah kita uraikan. Dan kalimat lau di sini sebagaimana yang telah kita singgung di awal pertemuan, biasanya digunakan oleh Al-Hanabilah untuk khilaf yang sifatnya apa? Qawi. Khilaf yang sifatnya kuat. Ya, dan ini sebenarnya tidak terlalu kuat ya khilaf dalam hal ini. Walaupun memang seperti yang diisyaratkan oleh penulis, ada khilaf di kalangan Al-Hanabilah di dalam hal ini. Baik, jadi selesai sudah masalah yang ke-14. Khilaf tentang bejana orang kafir yang tidak halal sembelihannya. Dan yang lebih kuatnya bahwa bejana orang kafir sama saja, semuanya boleh pada hukum asalnya kalau tidak diketahui keadaannya apakah kafir yang halal sembelihannya maupun tidak halal sembelihannya. Kemudian kata penulis wa thiyabuhum, ini pembahasan yang ke-15. Hukum thiyabil kuffar, hukum pakaian orang-orang kafir. Apa hukum pakaian mereka? Hukum pakaian mereka sama dengan hukum bejana mereka. Iya, boleh bagi kaum muslimin pada hukum asalnya menggunakannya, memakainya. Iya, karena hukum asalnya dibolehkan. Nah, hukum asalnya dibolehkan. Iya, dan pakaian di sini tercakup di dalamnya pakaian yang mereka buat ataupun pakaian yang mereka pakai. Dua hal. Pakaian yang mereka buat, dimaklumi ya, negara-negara kafir saat ini kebanyakannya, banyak dari negara kafir itu tempat-tempat kaum muslimin atau negara Islam membuat pakaian, mereka pesan dari negara kafir. Negara kafir hanya membuat saja, tidak memakai. Kalau hanya sekedar mereka buat, tidak mereka pakai, ini jelas di dalam kebolehannya. Yang kedua dari pakaian orang kafir adalah pakaian yang mereka pakai. Pakaian bekas mereka. Iya. Pakaian bekas mereka. Nah, yang diambil dari negeri-negeri kafir, pakaian-pakaian yang sudah mereka gunakan, tapi masih bagus dijual ke negeri-negeri lain yang sering masuk ke negeri kaum muslimin. Nah, sama seperti kita di Indonesia, kadang kita ketemukan, bahkan ada kadang pasar khusus untuk pakaian bekas dari luar negeri. Orang bilang RB. Iya. Pakaian jenis yang kedua ini juga tidak ada masalah. Sebab kalau tidak diketahui keadaannya, hukum asalnya adalah apa? Hukum asalnya adalah mubah. Iya. Hukum asalnya adalah mubah. Baik. Karena orang kafir itu najisnya di dalam ayat innamal musyrikuna najas. Kaum musyrikin itu najis, najisnya bukan najis hissi tapi najis apa? Ma'nawi. Iya. Selesai ya hukum 3 masalah. Cuman perlu diingat bahwa hukum 3 masalah ini dengan qaid injuhila haluha. Apabila tidak diketahui keadaannya. Jadi kalau diketahui dia suci, ini jelas dipakai.
bejana orang kafir dan pakaian orang kafir jelas dipakai. Kalau tidak diketahui keadaannya, maka hukumnya juga boleh. Yang ketiga, kalau diketahui najisnya. Kalau diketahui dia najis, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan dipakai hingga dibersihkan dari najis. Dibersihkan dari najis. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah dalam pembahasan berikutnya, wala yatahuru jildu maitatin bidibaghin wa yubahu isti'maluhu ba'da ad-dabghi fi yabisin min hayawanin tahirin fil hayah. Ya. Ini beberapa pembahasan disebut oleh penulis sisi. Ada 4 pembahasan. Kata beliau, wala yatahuru jildu maitatin. Ini pembahasan yang ke-16. Penjelasan hukum jildil maitah. Hukum kulit bangkai. Hukum kulit bangkai. Nah, yang akan diterangkan nanti hukum bangkai itu oleh penulis. Jadi bangkai akan diterangkan oleh beliau, hukumnya adalah najis. Itu hukum asal pada bangkai. Dan kita akan terangkan nanti dalilnya. Baik. Sekarang ada bangkai. Memiliki kulit. Kemudian kulitnya didibak, disamak. Apa hukum kulit ini? Ini akan dibahas oleh penulis. Jadi secara umum kalau dikatakan hukum jildil maitah, hukum kulit bangkai, hukum asal pada kulit, hukumnya apa? Hukumnya najis. Karena dia ikut kepada bangkai. Bangkai itu najis. Iya. Itu hukum asal pada kulit bangkai. Dalilnya bahwa dia adalah najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma ihabin dubigha faqad tahur." Hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim. Kulit apa saja yang telah didibab, telah disamat, maka dia telah suci. Iya. Jadi artinya sebelum dia disamak suci atau tidak? Tidak suci, najis. Pemahamannya dari hadis. Dan ini dalil dari adillah yang menunjukkan najisnya kulit bangkai. Najisnya kulit bangkai. Baik. Ke pembahasan yang ke-16. Pembahasan yang ke-17. Kulit bangkai ini apakah bisa suci dengan disamak? Ya, penulis di sini menegaskan hukum wala yatahuru jildu maitatin bidibag. Kulit bangkai itu tidak akan suci dengan disamak. Kesimpulan dari penulis ya. Ya, sebelum saya lanjutkan di sini perlu saya terangkan apa itu dibag. Disamak. Dibag itu dari talyin, melembutkan, mengharumkan. Jadi kalau ada kulit direndam menggunakan garam, direndam pakai kapur supaya hilang baunya, menjadi lembut, itu disamak namanya. Jelas ya? Itu namanya disamak. Iya. Nah, sekarang kulit bangkai, ada bangkai kambing misalnya mati, dikuliti kambingnya. Kemudian kulit kambing ini direndam pakai air garam, dicampur dengan daun bidara misalnya, campur kapur sehingga menjadi hilang baunya, lembut kulitnya. Ya.
Apakah dia menjadi suci dengan disamak atau tidak? Kalau pendapat penulis di sini, dia tidak disucikan, tidak suci dengan disamak. Iya. Tidak menjadi suci dengan apa? Dengan disamak. Nah, karena alasan mereka yang mengatakan tidak suci dengan disamak, dia telah bangkai, telah menjadi bangkai. Dan bangkai itu sudah diharamkan. Allah firman, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Pengharamannya berkaitan dengan memakannya dan berkaitan dengan penggunaannya. Iya, dan mereka juga berdalilkan dengan hadis Abdullah bin Uqaim, la tantasi'u minal maitati bihabin wala afab. Jangan kalian memanfaatkan dari bangkai itu, ya, tidak pada ihabnya, pada dagingnya, tidak pula pada asapnya. Baik, ini dalil mereka pakai sebagai alasan bahwa bangkai itu tidak diambil manfaat darinya. Dan hadis Abdullah bin Uqaim ini mereka anggap dalil mereka yang paling kuat. Karena katanya ini adalah hadits yang memansuhkan riwayat-riwayat yang membolehkan. Dan jawabannya, yang pertama bahwa hadits Abdullah bin Uqaim ini adalah hadits yang lemah. Hadits dhaif dari sisi riwayat. Tidaklah kuat dan tidak pantas diperbandingkan dengan hadits Ibnu Abbas riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, andai kata haditsnya kuat, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia ini mansuh, dia memansuhkan. Apa bukti menunjukkan bahwa dia memansuhkan, menghapus hukum sebelumnya? Iya. Tidak ada bukti kuat. Kemudian yang ketiga, andai kata hadits ini kuat dan dia memansuhkan, andai kata hadits ini kuat dan diketahui hadits Abdullah bin Uqaim yang paling terakhir, maka ini juga tidak ada pendalilan. Sebab di sini dikatakan biihab, daihab itu dalam bahasa Arab, iya, itu adalah kulit yang belum disamak. Ya, kalau belum disamak tidak boleh dimanfaatkan. Tapi kalau sudah disamak, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ya? Kalau begitu, kita kembali kepada hadits-hadits umum yang datang lebih kuat menjelaskan bolehnya memanfaatkan kulit yang telah disamak. Di antaranya hadits Ibnu Abbas yang saya bacakan tadi, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Iya. Kulit apa saja yang telah disamak itu telah suci. Dan di antaranya adalah hadits Maimunah radhiyallahu taala anha. Iya. Riwayat Abu Dawud, An-Nasai dan selainnya. Ketika Nabi melihat seekor kambing yang diseret, bangkai kambing diseret oleh para sahabat, maka Nabi berkata, halla akhadtum ihabaha. Ya, tidakkah kalian ambil kulitnya? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, innaha maitah. Sungguhnya dia ini sudah bangkai. Maka kata Nabi, yutahhiruhul ma'u wal qarab. Dia dibersihkan, disucikan oleh air dan daun bidara. Nah, ini air dan daun bidara maksudnya disamak. Sebab ini campuran untuk menyamak kulit. Iya. Baik. Ala kulli hal, di sini apa yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala bahwa kulit yang sudah disamak, kulit bangkai yang sudah disamak tidaklah menjadi suci
ini adalah pendapat yang tidak kuat. Yang benarnya bahwa hal tersebut adalah hal yang suci. Hal tersebut adalah hal yang suci. Iya. Dan di dalam pembahasan samak ini terdapat hikmah dari hikmah syariah. Bagaimana diperbolehkan mengambil kulit setelah disamak, boleh dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan. Dibedakan antara dagingnya, memakan dagingnya, dan menggunakan kulitnya. Kalau daging bangkai, dia tidak halal, sebab ini berbahaya. Berbeda dengan kulit, kulit boleh dimanfaatkan. Dan terdapat bagaimana siasah di dalam Islam dalam memanfaatkan harta. Digunakan harta itu sebaik mungkin pada hal yang boleh untuk dimanfaatkan. Iya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wa yubahu istimaluhu ba'da dabak fi yabis. Ya, beliau hanya memperbolehkan di satu keadaan saja. Ini pembahasan yang ke-18, hukum menggunakan kulit bangkai pada hal-hal yang kering. Ya, sebab penggunaan kulit itu dua macam. Digunakan dalam hal yang basah dan digunakan dalam hal yang apa? Kering, sebagai wadah air, wadah makanan, itu basah. Kering sebagai dia sesuatu untuk mengangkat barang, menyimpan barang yang kering. Ya. Baik. Ini pendapat penulis rahimahullahu taala dibangun di atas masalah yang pertama, masalah yang ke-16 tadi. Itu masalah yang ke-17. Tidak boleh bahwa dibak tidak mensucikan. Ya, tidak mensucikan. Ya, kalau tidak mensucikan, maka kulit yang dipakai najis. Dan sudah berlalu bahwa hal yang najis itu boleh digunakan kalau bukan pada perkara yang berkaitan dengan air. Pada hal yang suci tidak ada masalah. Tapi pakai beruduk itu tidak diperbolehkan. Ya, dan ini pendapat penulis ya. Dan yang benarnya bahwa tidak ada perbedaan. Ya, dalam yang kering maupun yang basah. Apabila telah disamak, maka hukum kulit tersebut, hukumnya apa? Hukumnya adalah suci. Hukumnya adalah suci. Nah, di antara dalil yang menunjukkan tidak ada perbedaan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beruduk dari mazada imra'atin musyrikah. Iya, dari mazada imra'ah musyrik. Dari bejana air milik seorang perempuan musyrikah. Bejana air perempuan musyrikah disembelih oleh mereka. Dan sembelihan mereka najis. Sebab sembelihan kaum musyrikin bangkai. Kan begitu. Berarti dia maitah, najis. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beruduk dari bejana mereka. Ini menunjukkan bahwa ya disamak itu adalah pensucian. Pensucian. Iya. Baik, selesai sudah ya masalah yang ke-18. Hukum menggunakan bangkai kulit pada hal yang kering. Jawabannya pada hal yang kering boleh. Dan pendapat yang lebih kuat pada hal yang basah juga apa? Boleh. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, Tiyabisin bin hayawanin tahirin fil hayah. Dari hewan yang suci di dalam hidup. Ya, jadi penulis hanya membolehkan. Ini kita masih di pendapat penulis ya. Hanya dibolehkan kulit dipakai setelah disamak pada hal yang kering dari hewan yang apa? Hewan yang suci ketika dia hidup. Ada hewan yang najis ketika dia hidup. Ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini semuanya pendapat penulis rahimahullahu ta'ala. Dan telah kita terangkan bahwa yang benarnya bahwa kulit itu sepanjang sudah disamak, sepanjang telah disamak,
maka kulit tersebut boleh untuk digunakan. Boleh untuk digunakan. Nah, iya. Baik. Hanya saja di sini perlu saya terangkan di pembahasan yang ke-19 ini, ya, tentang makna at-tahir fil haya, hewan yang suci dalam kehidupan. Hewan yang suci dalam hidup itu ada 4. Sebab kata hewan itu artinya makhluk yang melata, masuk di dalamnya manusia. Yang suci di dalam hidup itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, setiap hewan yang dimakan dagingnya, seperti unta, sapi, kambing, dan semisal dengan itu. Yang kedua adalah hewan yang semisal dengan kucing atau lebih sedikit dari kucing. Apa lebih kecil sedikit daripada kucing. Ya. Karena kucing itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dikatakan innaha laysat binajasah. Innaha laysat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu bukanlah najis, dia adalah hewan-hewan yang biasa mengitari kalian. Iya. Jadi pertama dikatakan kucing itu bukan najis. Ini hukum untuk kucing, bukan najis. Tapi Nabi sebutkan illahnya. Illahnya apa? Innama hiya minat tawafina alaikum. Minat tawafin. Ini illah. Dan illah ini tidak terdapat pada kucing saja. Tidak terdapat pada kucing saja. Masuk pada tikus. Sebab tikus juga biasa berada di sekitar manusia. Iya. Dan semisal dengan itu. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga dari hal yang suci dalam kehidupan adalah setiap hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Setiap hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tentang bahwa tentang dubab, tentang lalat. Idza waqa'a ad-dubabu fi syarabi ahadikum falyaghrishu thumma liyanza'hu. Apabila lalat jatuh di minuman salah seorang dari kalian, hendaknya dia celupkan. Kemudian hendaknya dia angkat. Ketika lalat dicelupkan, itu mengakibatkan kematian. Ya, tapi hal tersebut tidak menjadikannya najis. Nabi hanya memerintah membuangnya. Menunjukkan bahwa apa yang semisal dengan lalat itu tidaklah najis. Dan diambil petikan hukum umum oleh para fuqaha yang mereka bahasakan dengan nama ma laysa lahu nafsun sa'ilah. Hewan yang tidak ada darah mengalirnya. Nafsun artinya darah, sa'ilah mengalir. Dan ini kalimat berjalan di lisan fuqaha. Dan yang paling pertama menyebutkannya adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Kemudian yang keempat dari yang suci dalam kehidupan adalah bangkai manusia. So bangkai manusia adalah suci karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal mu'min la yanjus. Mu'min itu tidaklah najis. Iya. Baik. Jadi kalau dibangun di atas pendapat penulis, kalau kucing meninggal misalnya, lalu dagingnya, lalu kulitnya disamak, iya, kulitnya disamak, maka ini tidaklah suci, tetapi boleh digunakan. Boleh digunakan untuk apa? Pada apa digunakan tadi? Pendapat penulis tadi apa? Digunakan dalam hal yang apa? Yang yabis saja, yang kering.
Jadi dia tidak suci. Ini sudah berlalu ya, tidak suci itu hukum penulis. Tapi kalau kucing disamak, ya boleh digunakan. Walaupun tidak suci, tapi boleh digunakan dalam hal yang apa? Dalam hal yang yabis. Iya. Jelas ya? Ini ketentuan dari penulis. Tapi yang benarnya bahwa ya sepanjang dia syah kalau disamak, suci dengan disamak, maka boleh digunakan dalam hal yang basah maupun hal yang kering. Dalam hal yang basah maupun hal yang kering. Ya Allah ta'ala alam. Sisa satu masalah di sini. Bagaimana menyamak hewan yang asalnya dia najis. Seperti anjing misalnya. Seperti babi misalnya. Kalau disamak kulitnya bagaimana? Ini khilaf di kalangan fuqaha. Yang dipegang oleh Imam Syaukani, Imam As-San'ani dan selainnya, mereka katakan bahwa hukum samak ini berlaku untuk semuanya, tidak ada perkecualian, termasuk anjing dan babi. Iya. Dan ini pendapat zahirnya kuat ya. Walaupun keluar dari silam pendapat di dalam hal ini itu lebih bagus. Nah. Baik, selesai sudah ya. Kemudian penulis setelah itu berpindah menjelaskan tentang hukum tulang, bangkai, hukum susu, ya, dan seluruh bagian dari tubuhnya. Kata beliau, wa abmul maitati wa labanuha wa kullu ajzaiha najisah ghairu sya'rin wa nahwihi. Kata beliau rahimahullahu taala, setiap kata beliau tulang bangkai dan susuhnya serta seluruh bagian-bagian tubuhnya adalah najis. Seluruh bagian tubuh maksudnya kakinya, tangannya, kepalanya, semisal dengan itu. Semuanya adalah najis. Semuanya adalah najis. Ghairu sya'rin wa nahwihi. Bukan rambut dan semisal. Adapun rambut dan semisal itu bukan najis ya. Bukan najis, dia suci. Nah, ini 4 masalah. Iya. 4 masalah. Dan mungkin kita tambahkan masalah yang kelima. Jadi semuanya 5 pembahasan. Pembahasan yang ke-20 adalah hukum tulang bangkai. Ya, telah berlalu bahwa tulang bangkai hukumnya apa? Bangkai hukumnya apa seluruhnya asalnya? Hukumnya najis. Ya, dan yang ditunjukkan oleh nas boleh disucikan setelah disamak hanyalah kulit. Kalau begitu tulang dari bangkai hukumnya najis. Masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Diharamkan atas kalian bangkai. Baik. Kemudian yang kedua, pembahasan yang ke-21, hukum labanil maitah. Hukum susu dari bangkai. Apa hukum susunya? Hukumnya juga adalah apa? Hukumnya adalah najis. Iya. Hukumnya adalah najis. Baik. Dan masalah susu bangkai ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Apakah dia suci atau najis? Di dalam madhab ada 2 pendapat. Di sini penulis mengatakan bahwa hukumnya najis walaupun belum berubah. Walaupun dia tidak berubah. Ya, hukumnya adalah apa? Najis secara umum. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memilih bahwa susunya hukumnya suci. Iya. Hukumnya suci. Dan beliau ambil dari kaidah umum bahwa sesuatu itu tidak akan menjadi najis kecuali kalau ada perubahan, berubah warna, bau dan rasanya. Iya. Ini sudah berlalu ya. Ini sudah berlalu. Ala kulli hal ini pendapat beliau punya sisi kekuatan.
Dan pendapat yang disebut oleh penulis juga di sini, dari sisi bangkai itu sudah dihitung najis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan susu itu dia adalah hal yang sedikit berada di jasad, diliputi oleh hal-hal yang najis, diliputi oleh hal-hal yang najis. Maka ini didominasikan kepada makna dari bangkai itu sendiri. Nah, ini menurut pendapat penulisnya rahimahullah. Ala kulli hal ini ada sisi kekuatan. Dan Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat penulis di sini. Beliau tidak menganggap kuat apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ala kulli hal ini mahal ijtihad, dari tempat ijtihad, dan sebenarnya apa yang disebut oleh Syekhul Islam juga adalah hal yang kuat. Tapi kalau seorang di dalam hal-hal yang seperti yang dia keluar dari silam pendapat, itu lebih bagus. Kemudian pembahasan yang ke-22, ya, tentang hukum seluruh bagian tubuh dari bangkai. Kata penulis, wa kullu ajza'iha najisah. Seluruh bagian tubuhnya adalah apa? Adalah najis. Iya, dan ini adalah hal yang telah dimaklumi, sudah berlalu kita terangkan hukum asal dari bangkai. Kemudian pembahasan yang ke-23, hukum rambut bangkai dan semisal dengan rambut. Ya, hukumnya adalah suci menurut keterangan penulis. Kata beliau, gaira sya'rin wa nahwihi, selain rambut dan selainnya. Jadi seluruhnya najis kecuali rambut dan semisal dengannya. Menunjukkan bahwa rambut, ya, dan apa yang semisal dengan rambut, ya, rambut dan apa yang semisal dengan rambut ini diperbolehkan. Dia bukan najis, dia suci. Nah, dia suci. Jelas ya? Kenapa dikatakan suci? Sebab rambut yang semisal dengannya dari hal yang terpisah dari bangkai. Hal yang terpisah dari bangkai. Iya. Jadi kalau dia sudah terpisah, seperti rambutnya, kemudian tanduknya, dan semisal dengan itu bisa dipisahkan, maka ini tidak ada masalah. Iya, keluar ya dari mana yang diharamkan. Sebab nas di dalam ayat hanya disebut bangkai saja. Apalagi ayat di surah Al-An'am itu lebih tegas. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitah. Dikatakan la ajidu, saya tidak ketemukan kecuali apa? Bangkai saja, kecuali maitah. Nah, baik. Ya, jadi ini perkecualian yang disebut oleh penulis rahimahullahu ta'ala, bahwa apa yang merupakan bagian dari rambutnya, kukunya, dan semisal dengan itu dihitung suci. Ya, adapun tulang beda ya, tulang sudah kita terangkan. Tulang hukumnya apa? Hukumnya najis. Iya. Wa nahwihi, dan semisal dengannya. Kata wa nahwihi, di sini pembahasan yang ke-24. Seakan-akan penulis mengisyaratkan ada perkecualian yang lain selain daripada rambut. Iya. Ada perkecualian yang lain selain daripada rambut. Jadi bangkai umumnya adalah apa? Najis. Adalah haram itu bangkai. Tapi di sini ada hal-hal yang diperkecualikan. Penulis telah memperkecualikan rambut bangkai. Dari hal yang diperkecualikan adalah bangkai dari ikan dan semisal dengannya, dari hewan laut. Bangkai hewan laut seluruhnya adalah suci. Karena Allah firman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Dihalalkan bagi kalian saydul bahr, buruan laut, dan makanannya. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang menafsirkan saydul bahri wa ta'amuhu. Ya. Sayduhu, kata beliau, itu ma ukhidha hayyan, apa yang diambil dalam keadaan hidup, itu saydul bahr, buruan laut. Wa ta'amuhu, dan makanan laut, makanan dari laut, itu apa yang diambil dalam keadaan dia sudah mati. Jadi semuanya dihalalkan kalau berkaitan dengan apa?
berkaitan dengan laut. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang air laut, "Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Halal bangkainya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, dari bangkai yang tidak najis adalah bangkai manusia. Bangkai manusia. Ini tidak najis. Karena Nabi bersabda, "Innal mu'min la yanjus." Kemudian yang keempat, dari yang diperkecualikan tidak najis adalah bangkai dari hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Tidak memiliki darah mengalir. Ya, seperti lalat, seperti belalang, ya, seperti kalajengking, dan semisal dengannya dari hewan-hewan yang tidak memiliki darah mengalir. Yang hukum bangkainya adalah suci. Hukum bangkainya adalah apa? Suci. Nah, baik, selesai sudah ya. Saya tambahkan, dan ini pembahasan yang ke-24. Kemudian pembahasan yang terakhir, dan ini pembahasan yang ke-25. Kata penulis, "Wa ma ubina min hayyin fa huwa kamaitatihi." Apa yang dipisah, ma'ubina dipisah, dipotong dari hewan hidup, maka dia itu sama seperti bangkainya. Sama seperti bangkainya. Iya. Baik. Sama seperti bangkainya. Maksudnya di sini, hewan itu kalau dia mati dan bangkainya adalah haram, maka apa yang diambil darinya, ya, hukum bangkainya adalah apa? Adalah haram. Contoh misalnya kambing. Iya. Kambingnya diamputasi kakinya. Dipotong kakinya misalnya. Iya, kakinya ini menjadi apa hukumnya? Menjadi hukum sama dengan bangkai kambing. Bangkai kambing hukumnya apa? Hukumnya haram. Jadi kalau dipotong kakinya, kaki yang dipotong ini hukumnya sama dengan bangkai kambing. Hukumnya juga adalah apa? Hukumnya juga adalah haram. Ya, tapi kalau dia dari hewan yang asalnya, kalau dia bangkai memang halal, ya, maka tidak apa-apa, dipotong pun dari yang tidak ada masalah. Seperti apa contohnya? Ikan. Ya. Seorang dia buru ikan, dia tebas ikannya, hanya dapat sepotong saja. Ya, sepotong ini halal atau tidak? Jawabannya halal, sebab asal ikan ini kalau dia mati pun hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah halal. Ya. Jadi maksudnya di sini, ma'ubina min hayyin fa huwa kamaitatihi, apa yang dipotong dari hewan yang hidup seperti kalau dia bangkai, ya sebagaimana ketika dia bangkai dia haram, maka yang dipotong darinya juga adalah haram. Nah, ini yang disebut oleh penulis di sini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, "Ma qutiya minal bahima wa hiya hayyah fa hiya maitah." Rasulullah bersabda, apa yang dipotong dari bangkai, apa yang dipotong dari hewan ternak, dan dia adalah hewan yang hidup, maka yang dipotong itu adalah bangkai, dihitung bangkai. Ini hadis kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, walaupun hadisnya lemah ya, Imam At-Tirmidzi berkata bahwa para ulama beramal di atas hadis ini. Beramal di atas hadis ini. Jadi amal dari as-salaf ini menunjukkan kesepakatan bahwa kandungan dari hadis adalah kandungan yang dipakai. Kandungan yang dipakai. Nah, baik. Ya. Selesai sudah ya pembahasan yang berkaitan dengan bab ini. Wallahu ta'ala.